Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kisah kali ini adalah akibat sholat duha. Banyak orang yang belum tahu apa akibat yang akan mereka rasakan bila rajin sholat duha. Beruntung sekali Anda punya kesempatan mendengar ini. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Pertama, orang yang sholat duha akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Barang siapa yang selalu mengerjakan sholat duha, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Riwayat Tirmizi. Yang kedua, barang siapa yang menunaikan sholat duha, ia tergolong sebagai orang yang bertaubat kepada Allah. Tidaklah seseorang selalu mengerjakan sholat duha kecuali ia telah tergolong sebagai orang yang bertaubat. Riwayat Hakim. Ketiga, orang yang menunaikan sholat duha akan dicatat sebagai ahli ibadah dan taat kepada Allah. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakan sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakan 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Yang riwayat At-Tabrani. Keempat, orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha, kelak ia akan masuk surga lewat pintu khusus, pintu duha yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat At-Tabrani mengatakan, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan sholat duha? Ini adalah pintu buat kalian, masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah mencukupkan rezekinya. Riwayat Abu Darda mengatakan bahwa anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku atau Allah akan mencukupi di akhir harimu. Keenam, orang yang mengerjakan salat duha telah mengeluarkan sedekah. Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi, sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai bukti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat salat duha. Setelah baca tulisan di atas, masih punya alasan untuk meninggalkan salat duha? Salat duha mempunyai kedudukan mulia. Disunahkan untuk kita berkerjakan sejak terbit matahari sampai menjelang datangnya salat zuhur. Syukran. Semangat salat duha. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikannya telah tiada atau meninggal dunia, dia akan tetap memperoleh pahala. Riwayat Al-Bukhari Muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.